Ditandai dengan mulai kunut, ya. Dengan mulai adanya kunut itu kayak lagi mau mengisyaratkan kepada kita sudah harus sing-singkan lengan baju, gitu ya. Sing-singkan lengan baju, bukan sing-singkan lengan baju mau ngukur baju baru. Bukan, maksudnya dising-singkan lengan bajunya untuk kita bersiap-siap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Karena yang diturunkan sama Allah luar biasa banyaknya, luar biasa besarnya. Jangan sampai kita nggak kedapetan di setengah yang terakhir tersebut. Malam 15-nya udah lewat, malam 16-nya udah lewat, bisa 17, 18, 19, 20, ya. Tiba-tiba aja jadi 27, 28, 29. Habis deh. Nanti untuk menandai lebaran, jangan ikutin siapa-siapa kecuali ikutin yang punya teropong. Nah, yang punya teropong siapa? Pemerintah. Jadi udah kalau pemerintah umumin hilalnya udah kelihatan, berarti kita lebaran. Saya masih betah Ramadan, ntar aja. Nggak bisa. Kalau udah pemerintah umumin udah hilalnya kelihatan, harus berlebaran. Juga sebaliknya, kalau misalnya pemerintahnya bilang hilalnya belum kelihatan, nggak tahu masih nyangkut di mana, ya. Nah itu walaupun kita udah masak opor, walaupun udah bikin ketupat, pokoknya belum lebaran. Itu pokoknya ikutan kita sama apa yang disampaikan oleh pemerintah kita. Baik teman-teman sedikit sekalian, apa aja yang ada di 15 hari terakhir atau setengah terakhir dari bulan Ramadan yang akan kita jelang ini? Yuk kita akan pelajari, terutamanya adalah adanya kemungkinan Lailatul Qadar. Silahkan buka surat Al-Qadar, kita akan pelajari surat ini, bagaimana cara mendapatkannya, juga apa saja ciri-cirinya, kemungkinan terjadinya malam yang keberapa, apa yang bisa kita perbuat di malam tersebut. Saya berharap yang hadir di sini semua dapat Lailatul Qadar. Amin. Termasuk juga orang tua kita, keluarga kita semuanya ya, insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita minta kemanfaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma lutfil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Yuk, sebelum kita pelajari maknanya satu-satu, kita akan baca bersama-sama surat ini. Semoga keberkahannya berhasil kita dapatkan, dan semoga sekali lagi semua yang bacanya pada hari ini bersama dengan keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar nanti. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qadr artinya adalah kemuliaan, karena ada bahasa qadr di ayat pertama dan juga ayat kedua dari surat ini. Suratnya terdiri dari 5 ayat, ya. Diturunkannya di kota Mekah. Di sini bilangnya Mekah, ya. Salah satu suratnya yang diturunkan di kota Mekah. Teman-teman sekalian, ada kaitannya nggak sama surat yang sebelumnya? Ada, karenanya di situ juga nggak bilangnya inna anzalnal Quran, akan tetapi bilangnya inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Sungguhnya kami menurunkannya. Apa yang diturunkan? Maksudnya di situ apaan? Al-Quran. Berdasarkan dari ayat surat yang sebelumnya, yaitu surat Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang memang sedang bercerita tentang Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, inna anzalna, sesungguhnya kami anzalna, menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami siapa? Kami Allah. Kok bahasanya kami? Oke, baik. Ini dengarkan dengan baik. Pertanyaan ini sering banget ditanyakan kepada para ulama-ulama, ya. Jadi saya akan jawab jawabannya para ulama-ulama. Teman-teman sekalian, saya muliakan. Kalau orang nih, saya sendirian gitu, boleh nggak saya ngomong kami? Pula Boleh, nggak apa-apa. tertipunya dengan apa? Misalnya, silahkan. Wa minha igtiraru ba'dil usah bi ru'yatis salihin wa khidmatihim. Gitu. Nanti Ini ngeri nih. ya, di majelis kami. Di antara orang-orang ahli maksiat, para pendosa yang Nanti tertipu kalau adalah saya mengajar, hadir ya. di mereka majelis kami. tertipu Hadir ya hadir karena bi ru'yatis salihin, karena mereka dalam hidupnya banyak ketemu orang-orang soleh, teman-teman sedikit sekalian, sehingga dia ngerasa, kami ya pasti saya bakalan masuk surga lah. Saya udah pernah ketemu Fulan bin Fulan, saya udah pernah ketemu Syekh Fulan, saya udah pernah ketemu Habib Fulan, saya udah pernah ketemu Hubabah Fulan, menunjukkan ketawaduan. saya udah ketemu orang-orang soleh, saya udah ketemu para ulama-ulama, saya udah ketemu orang-orang para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bakalan masuk neraka. Tim dari pihak masjid. Di dunia aja saya udah dipertemukan dengan mereka, masa di akhirat Allah halangkan saya berjumpa mereka? Dan tentu tempat mereka adalah surga. Karenanya saya pasti akan masuk surga. Tertipu hatinya, tertipu pikirannya, karena dia merasa bahwa dia di dalam hidupnya banyak berjumpa dengan orang-orang saleh. Kalau kepada manusia, kalau kepada Allah, Ini kita nih, kami ini adalah hati-hati nih. ta'zim nafsi. Neraka Nafsi. enggak kali ya. Pengagungan Saya udah diri pernah ketemu sendiri. Hubabah Nur, Seolah-olah udah pernah Allah ketemu mengatakan, Hubabah "Saya Maryam, memang satu. Aku memang udah satu. pernah ketemu Hubabah Tapi Syarifah, aku Hubabah mencukupimu." Tolha. Sehingga Betul. biasanya kami. Saya udah pernah ketemu Habib Umar, saya udah pernah ketemu Habib Zain, udah pernah ketemu Habib Salim, Syatri. Yang pakai aku, kapan yang pakai Masuk neraka? Nggak bakalan lah. Ini pakai mikir, Jauh, lagi jauh. lapar-lapar nggak apa-apa ya.
Mumpung masih pagi. Jangan sampai hal yang semacam ini mengelabuhi kita. Kalau lagi Jangan sampai membuat kita tertipu. pekerjaan Ightiroru ba'dil usah bi ru'yatis sholihin, tertipunya ahli maksiat ciptaan manusia. merasa tertipu karena mereka merasa bi ru'yatis sholihin, telah dikaruniai Allah Inna khalaqnakum waktu hidup di dunia berjumpa dengan orang-orang saleh. Sesungguhnya Wa khidmatihim, apalagi waktu hidup di dunia bisa khidmah sama orang-orang soleh. yang nyiptain manusia ini adalah Allah Saya kan sendirian. melayani hubabah, saya kan bikin majlis buat para ulama, saya kan Ciptaan manusia itu menerjemahkan. Allah SWT Kayak saya doang itu ya. menggunakan beberapa sifatnya yang beragam. Menciptakan Seenggaknya yang ada di sini kan yang nerjemahin saya doang nih. ada iroda, Makanya kajian ini nih ilmu, ada sebelum ditujukan kepadamu, saya tujukan kepada diri saya sendiri. perlu Yang ngajar di sini nih bukan Halimah Ali Idrus. kekuasaan, kekuatan. Saya hanya menyampaikan, membacakan kitab Ada sifat-sifat yang telah ditulis oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan semua yang ngaji di sini harapannya bisa mengamalkan ilmu beliau, Kamilah yang menurunkan bisa dianggap diakui sebagai murid beliau. Kan itu ya? Mudah-mudahan di hari akhirat nanti Kamilah yang menurunkan kita dikumpulkan bersama dengan beliau, insya Allah. teman-teman sekalian, Al-Quran dari Ightirar ba'dil awsa bi ru'yatis salihin, tertipunya sebagian ahli maksiat, para pendosa, karena mereka telah berjumpa dengan banyak orang-orang soleh, wa khidmatihim, bahkan berkhidmah kepada orang-orang soleh tersebut. dari sifat Berkhidmah loh ini, bukan cuman ketemu, gitu ya. bukan cuman bertegur sapa, yang bahkan beliaunya sendiri belum tentu lihat. Khidmah, kamu jelas yang bawakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tasnya misalnya, kamu yang setirin mobilnya misalnya, kamu yang ngurusin majelisnya misalnya, kamu yang menyuguhkan makanan baginya misalnya, segitunya aja belum tentu, zatnya dia, belum. zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakannya enggak pakai Wa husni dhanni bihim inna ma'al mujanabah wal muba'adah gitu. lima hamma alaihim minal khairi was salah. Nahnu Allah bukan. Innani anallah. Dan dia ngerasa husnudzon kepada orang-orang saleh, para ulama-ulama, para aulia-aulia tersebut. Fa'budni bukan fa'budna. Dianya husnudzon, yakin saya Bapak ahli surga, yakin saya guru saya ahli surga, yakin saya mereka memang ulama-ulama Gitu ya. as-salikin alal manhajil qawim, orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Penggunaan Saya yakin mereka bakalan masuk surga, saya yang khidmah juga bakalan dibawa sama mereka. Jadi kalau Allah lagi bicara Husnudzon, tentang sifat, bagus husnudzonnya, tapi ma'al mujanabah wal muba'adah, dia menjauhi, ada beberapa sifat dia meninggalkan dalam hal tersebut. urusan-urusan yang penting yang diajarkan oleh gurunya, yang sudah ditempuh oleh orang-orang soleh tersebut, minal khair, dari kebaikan, wassalah, menurunkan dan kesalehan. menurunkan Al-Quran fi lailatul Gurunya bangun malam tahajud, dia boro-boro, sekarang kita pakai anzal. subuhan aja hampir kelewat. Kita pelajarin Quran. Teman-teman sekalian, di Quran Gurunya nggak ngikutin hawa nafsu. kadang pakai bahasa Orang-orang soleh yang dia pandang mengerjakan segala sesuatu berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan dengan cahaya yang terang, cahayanya baginda Nabi besar Muhammad. Al-Quran sama menurunkan juga. Dia ngerjain segala sesuatu pakai hawa nafsu. Pakai anzal. Dikit-dikit apa yang punya gurunya dipoto, diupload. Anzalna bil haqqi nazal. Alhamdulillah nikmat hari ini
bil haqqi anzalna, dengan kebenaran kami menurunkan bisa Al-Quran, berkhidmah kepada beliau. dan dengan kebenarannya Al-Quran turun. Apa urusanmu? Berarti fokusnya itu kepada Guru-guru mau Al-Qurannya, mengerjakan penurunan segala Al-Quran. sesuatu pakai cahaya. Perbedaan Cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu mengerjakan segala sesuatu pakai dorongan hawa nafsu, kemudian kamu yakin di hari akhirat kamu akan bersama dengan mereka, padahal perbuatan kamu sangat jauh dari perbuatan mereka. Jangan tertipu. Nazal itu diturun. Jangan Teman-teman sekalian, tertipu. kalau saya Jangan tertipu. Bu, aftah, kalau saya bilang jangankan khidmah, yang jadi istrinya Nabi, kalau kerjaan mereka nggak sama sama nabinya, nggak jadi apa-apa. bukain pintunya buat siapa? Buat saya Nabi sendiri. Lut, Nabi Nuh, Gitu ya. manusia paling mulia pada zaman Saya tersebut. buka pintu untuk diri saya Di sendiri. zamannya Nabi Nuh, orang paling mulia adalah Nabi Nuh. Jangankan cuman sekedar dekat, jangankan cuman sekedar ngurusin makanannya pada suatu hari, jangankan cuman sekedar bawain barangnya pada suatu waktu. Bahkan yang satu selimut dengan beliau, istrinya kurang dekat apa? Ya. Istrinya seorang nabi, teman-teman. Istrinya seorang nabi, masakin buat nabi tersebut, punya anak barengan sama-sama. Sang istri mengatakan bahwa ini adalah anak saya. Sang suami yang manusia paling utama pada zamannya mengatakan bahwa ini adalah anak saya. Segitunya, kalau nggak sama amal ibadahnya, yang satu menuju surga, yang satu menuju neraka. Kamu mau tertipu dari apa? Sudah Allah Subhanahu wa taala kasih contoh istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan minal halikin, salah satu dari orang-orang yang akan dibinasakan Allah di akhirat nanti. Jadi kalau saya bilang Kamu cuman baru bisa lihat wajah mereka. Kamu cuman bisa ngasih hadiah. Berapa banyak juga kepada mereka. Bagaimana mungkin kamu merasa begitu berjasa? Bagaimana mungkin kamu merasa begitu sama? Nggak sama, nggak sama. Hati-hati. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Saya banyak berjumpa dengan orang soleh. Jadi artinya gini, sesungguhnya kami Saya yang banyak berjumpa dengan perempuan-perempuan solehah. Saya banyak berjumpa dengan ulama-ulama. Saya yakin kalau dibandingin sama kamu saya lebih banyak. Selama 22 bulan. Betul kan? 22 hari. Ya, itu ya. Dan Saya banyak waktu berjumpa sekitar dengan sekian orang-orang lama mulia. Itu pakainya bahasanya nazar. Satu hari saya baca satu tulisan Kenapa di sini dari seorang ulama bahasanya bukan nazar, yang membuat saya ketakutan Anzal. setengah Karena mati. Yang dimaksudkan di situ bukan Al-Quran yang diturunkan Penyakit dalam orang masa yang dekat 22 dengan tahun orang tersebut. soleh, Tapi ini penyakit yang sangat berbahaya bagi seseorang yang dekat dengan para walinya Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, adalah merasa diri jadi bagian dari mereka. Bukan Al-Quran kali pertama, bukan, tapi Al-Quran Merasa yang diri diturunkan jadi bagian secara dari jumlah. mereka. Dari mana ke mana Hanya karena diturunkannya? kamu ketemu Dari sama alam mereka, ghaib bukan ke berarti alam kamu bagian syahada. dari mereka. Dari alam rahasia, Hanya karena kamu menerjemahkan mereka, bukan berarti kamu adalah salah satu di antara mereka. alam yang nggak kelihatan menjadi Bukan alam berarti yang bisa kelihatan. karena kamu telah diizinkan Allah telingamu mendengar suara mereka, kamu adalah bagian dari mereka. Tidak, kecuali kamu menempuh jalan yang sama. Dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja ketika dari Tidak. Allah itu nggak ada yang Kamu bisa baca. bukan bagian dari orang soleh, kecuali jika dosa-dosa yang mereka tinggalkan tidak ada pula dalam catatan amal perbuatan. Menurunkannya ke langit dunia. Dari langit dunia Allah Subhanahu wa taala Tidak. kemudian menurunkannya ke dunia Jika lewat hati, perantaraan kemampuan malaikat menata hati yang mereka punya selama 22 tahun tersebut. tidak ada
dalam dirimu. Jadi yang diturunkan pada malam Al-Qadar, Meskipun kamu sudah banyak melihat, berjumpa, bahkan berkhidmah dengan orang-orang saleh, salehah, jadi nggak ada lagi pertanyaan. dengan para wali sekalipun, bahkan dengan para nabi sekalipun, Katanya lagi kamu Al-Quran bukan diturunkan selama termasuk 22 dari tahun. mereka. Selagi Jadi ini dari yang memimpin mereka adalah ilmu dan cahaya, sedangkan yang memimpin dirimu ada hawa nafsu dan ambisi duniawi. Secara jumlah adalah pada Lailatul Kamu pikir sama? Orang yang matanya dipakai buat baca Al-Quran dengan orang yang matanya dipakai buat nonton drakor, Nah itu pun selama 22 tahun itu. kamu pikir sama? Tahun, malaikat Orang yang lisannya dipakai buat berzikir dengan orang yang lisannya dipakai buat ngomel-ngomel, tahunnya pada malam kamu Al-Qadar. pikir sama? Jadi pada setiap Lailatul Qadar Kamu pikir sama? Orang yang setengah mati menjaga hati untuk tidak suudzon kepada siapapun dengan kamu, yang ngelihat siapapun berasa diri, merasa lebih baik dan suudzon kepada semua orang. Nggak sama, teman-teman. Kemudian atau berikutnya Hati, lagi sampai dengan wafatnya baginda Nabi besar Muhammad. Jangan sampai karunia yang Allah beri kepada kita berupa perjumpaan kita dengan orang-orang saleh menghalangkan kita dari yang semestinya kita dapat, dari berkumpul dengan orang soleh kelak di akhirat Kata Nabi nanti. Muhammad, la bal fi kulli Ramadan ila akhir saat. Orang yang sewaktu hidup di dunia Enggak, kata Nabi, Lailatul Qadar akan tetap terjadi setiap tahun, ketemu sama orang soleh, dalam setiap bulan Ramadan. tapi di akhirat nanti itu yang kita nggak cari, bisa gitu ya. barengan Yang kita sama cari. mereka. Meskipun apakah makna setiap Itu bulan nyeselnya Ramadan itu lebih ada Al-Quran besar yang diturunkan daripada orang pada malam yang tersebut, memang di dunia nggak atau pernah hanya ketemu sama sebagai mereka, sebuah semacam di akhirat nggak bisa simbol, barengan sama semacam mereka. kayak perayaan alam langit gitu ya. Kenapa gitu? Tentang Lailatul Qadar. Nah ini yang Bayangin deh wallahu kamu, a'lam bishawab. kamu waktu Maksud di saya, dunia nih apakah pada malam sempat tersebut ketemu itu ada malaikat Jibril sama yang akan membacakan Hubaba, Al-Quran dari awal sempat sampai ketemu akhirnya, sama gitu ya? Habib Atau Fulan, hanya sekedar Habib Umar misalnya, yang Habib Zain diceritakan di bin sini Smith dengan misalnya. Di turunnya majelis segala ini Habib kebaikan, Zain turunnya pernah malaikat datang, dan sebagainya. di majelis ini Habib Salim pernah datang, Itu yang wallahu Asyatiri. a'lam. Akan tetapi Nabi Muhammad mengatakannya, Sehingga sekalian saya muliakan, Ubaba, orang-orang mulia datang ke majelis ini. Kamu pandang wajah-wajah mereka, bakalan nangis lebih kenceng jika di akhirat nanti kamu tidak bisa bersama dengan mereka. Bakalan nangis lebih kenceng, lebih susah, lebih pedih tangisanmu jika di akhirat nanti kamu tidak bisa berkumpul bersama dengan mereka dibandingkan dengan orang yang di dunia memang nggak pernah ketemu sama mereka. Menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar. Dia akan berpikir, ya Allah, padahal saya sudah pernah sedekat itu. Malam kemuliaan. Ya Allah, padahal tangannya sudah pernah saya sentuh. Ya Allah, padahal kami sudah pernah qiyam bersama-sama mengumandangkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, padahal bekas minumnya, sisa airnya sudah pernah masuk ke dalam perut saya. Tapi sekarang mereka ada di belakang bendera barisan Nabi Muhammad, sementara saya tidak berada di dalam golongan mereka. Gitu ya. Itu lebih siap untuk mendapati Hati-hati. hal-hal yang berbau Hati-hati, gaib, hati-hati. berbau bukan gaib apa ya, Pengen barengan, ikuti jalan gitu mereka. ya. Jangan tertipu Berbau gaib, berbau dengan ini ya, pertemuan-pertemuanmu pemaknaan dengan gaib orang-orang saya, soleh. pemaknaan gaib Orang-orang soleh bahasa Arab. mengajarkanmu. Dengan pemaknaan gaib bahasa Indonesia ini Orang-orang berbeda. soleh mengajarkanmu sesuatu. Sama kayak pemaknaan alim. Ambil buat Arab, sama pelajarannya. alim buat Indonesia. Ikuti Orang alim, jalan mereka. Itu artinya ilmuwan, artinya orang berilmu. Kamu Tapi layak. kalau alim kita Sesudah orang kebersamaan soleh, di dunia, orang baik, nggak Allah ego-ego lanjutkan gitu ya. dengan Macam-macam. kebersamaan di alim akhirat. bener dia gitu kan. Nah itu jadi pemaknaan
Tapi kalau di dunia hanya berbangga dengan berjumpa, hanya berbangga dengan bisa salaman, hanya berbangga bisa dapat sesuatu dari mereka, apalagi berbangga karena saya udah bisa ngasih ini, udah bisa ngasih itu sama mereka misalnya, dari hajat-hajat duniawi yang tidak seberapa itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tanpa kamu mengikuti jalannya, jangan salahkan siapa-siapa. Jika penyesalanmu di akhirat akan menjadi lebih besar daripada mereka yang bahkan tidak pernah berjumpa dengan orang-orang mulia tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu sebabnya nggak ketemu orang, nggak ngobrol orang. Kalau kamu tanya saya, seingat saya nggak pernah. Seingat saya udah lama, diturunkan segala udah sejak bertahun lalu, hampir tidak pernah berdoa minta biar mimpi Nabi Muhammad. Bukan berarti saya nggak kepengen. Siapa yang nggak kepengen? Keterbukaannya ilmu. Siapa yang nggak kepengen? Gitu ya. Kemudian ada lagi kewalian. Berapa waktu yang lalu ketika saya di Pontianak, kalau saya nggak salah ingat, sifat-sifat baik, ada kami bikin seminar, dan lain sebagainya. ada pertanyaan, banyak sekali, Ustazah, bagaimana cara bermimpi Nabi Muhammad? Pada waktu malam. Makanya Allah saya sampaikan padanya, saya dapat memberitahumu cara-cara yang saya dengar dari para ulama-ulama tentang tips untuk dapat bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada bukunya, bahkan ada kitabnya, cara bermimpi Nabi Muhammad, dikumpulkan oleh orang-orang saleh. Dan saya bisa memberitahumu sebagian. Akan tetapi kalau kamu tanya sama saya, kalau kamu tanya sama saya, saya tidak mengamalkan hal-hal yang semacam itu. Bahkan saya tidak merasa punya keberanian, tidak merasa punya kelayakan dan kepantasan untuk meminta kepada Allah, ya Allah, saya pengen mimpi Nabi Muhammad. Ya Allah, perlihatkan kepada saya, pertemukan saya dengan Nabi Muhammad di dunia. Kenapa gitu? Saya takut. Saya ngeri sama kejahatan hawa nafsu saya sendiri. Saya ngeri sama kejahatan hawa nafsu saya sendiri. Saya takut habis selesai mimpi saya jadi merasa bahwasanya di akhirat nanti saya pasti akan ada di belakang benderanya Nabi Muhammad. Silahkan bangun pada waktu malam. Sebab bukankah Nabi Muhammad mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah, siapa yang pernah bermimpi melihat aku di dunia, maka dia akan berjumpa denganku secara nyata. Cuman yang itu di kuburan. Saya takut. Kalau yang itu di hawa nafsu saya, ya, insyaallah ya. Kemudian mengelabuhi saya bahwa saya adalah orang yang pantas untuk itu, padahal kenyataannya tidak begitu. Masalahnya sekarang adalah bahwa saya tahu siapa saya. Saya tahu seperti apa aib-aib saya. Saya tahu seperti apa dosa-dosa saya. Saya bukan orang yang pantas untuk itu. Saya takut. Hawa nafsu saya membuat saya merasa bahwa saya adalah seseorang yang tercinta di hadapan baginda. Padahal kenyataannya tidak demikian adanya. Enggak apa-apa. Biarkan di dunia tertatih-tatih untuk mendekat. Biarkan di dunia jatuh bangun untuk
bisa merapat. Mengikuti waktunya Nabi Muhammad yang diturunkan Biarkan di kepadanya dunia Al-Qur'an. mengemis-ngemis syafaat. Gitu. Nah, malaikat Biarkan Jibril meski di turunin, dunia bacain Al-Quran pada waktu malam. Malamnya tak siapa? pernah Malamnya dianugerahkan Nabi Allah Muhammad dapat sallallahu alaihi berjumpa wasallam. meskipun hanya dalam Tapi mimpi. yang sekarang ini Selagi lagi-lagi semoga ada di akhirat ulama. nanti kita Apakah ada malamnya dalam itu barisan mengikuti waktunya orang-orang itu. sana, atau Umat malamnya mengikuti yang waktunya kelak kita? akan Ini diperkenankan banyak ulama memandang mengatakan, wajah mengikuti Nabi waktunya Muhammad. orang yang mengerjakan ibadah tersebut karena Umat karomnya Allah, kemuliaannya Allah adalah yang sangat kelak luas. Jadi nggak usah tangannya di sana akan belum bersalaman malam nih, dengan bentaran tangan aja. Nabi Muhammad. Repot kita ya. Ada Mencium repot. Jadi tangannya ikuti di waktu akhirat. malamnya masing-masing orang yang sedang Amin. beribadah di tempat tersebut. Memandang wajahnya di akhirat. Amin. Sungguhnya kami Mendengar suaranya di akhirat. Amin. Mencium wanginya di akhirat. Kamu apa itu Lailatul Qadar? Tahukah kamu? Mengucapkan Siapa kamu salam langsung di hadapannya di akhirat. Bukan Nabi Amin. besar Muhammad Ya sallallahu Rabbal alaihi wasallam Alamin. yang kepadanya diturunkannya Al-Quran. Tahu nggak? kamu, Jangan wahai Muhammad, sampai apa itu Lailatul Qadar? tertipu Kok pakai nanyanya ke Nabi hanya Muhammad karena alaihi kamu wasallam? sudah pernah melihat. Seolah-olah Allah nih mau menyiratkan kepada kita. Jangan umatnya pernah Nabi Muhammad alaihi tertipu wasallam bahwa aku jika bahkan memberikan kamu di Lailatul dunia Qadar ini pernah karena Nabi Muhammad. berkhidmat kepada orang-orang mulia. Ma Lailatul Qadar. Kamu Tahukah, wahai bukan Muhammad, apa termasuk Lailatul di Qadar? antara mereka. Karena itu tuh urusan Kecuali antara Allah sama jika Nabi Muhammad amal alaihi ibadahmu wasallam. Allah lagi mau ngasih tahu gitu pada Nabi Muhammad alaihi wasallam tidak bahwa jauh si Lailatul dari Qadar amal itu ibadah diberikan mereka, kecuali kepada umatnya jika kamu menjauhi adalah dosa karena Nabi sebagaimana besar mereka juga menjauhi dosa, sallallahu kecuali alaihi wa ala jika alihi akhlakmu wa mirip sahbihi dengan akhlak mereka, wasallam. kecuali Teman-teman saudari jika sekalian, saya tanyakan, hatimu, kayak gini, rasa hati yang ada di dalam dirimu juga mirip dengan rasa hati tahukah mereka. kamu, wahai Muhammad, apa yang Allah perlakukan? Itu yang harusnya kita Tuhan minta. perlakukan kepada ashabul Itu itu Allah yang lagi harusnya ngasih tahu bahwa aku kita bikin Abroha, aku hancurkan dengan pasukan Ababil itu karena di tahun tersebut kamu mau lahir. Teman-teman tahu kan kau bahwa kejadian Abroha diserang sama burung Ababil wal mulazamah li taatillah. itu kejadiannya hanya bersama Kamu jauhin ketaatan, dari kamu lahirnya jauhin Nabi Muhammad. amal soleh, Sehingga Nabi kalau ditanya kapan kamu lahir? tidak Pada menetapi tahun taat ada kepada Allah, di tahun yang sama. akan tetapi hanya karena kamu berjumpa dengan mereka, hanya karena kamu berkhidmah kepada mereka, Alam taro. kamu merasa bahwasanya kamu telah menjadi Karena bagian memang hal itu diberikan dari oleh Allah mereka. Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Muhammad SAW. Itu tertipunya ahli-ahli maksiat. Lailatul Qadar. Para pendosa banyak tertipu karena hal-hal yang semacam ini. Lailatul Qadri khairun. Wa anwa'ul ghurur katsirah kama taqaddam. Yang pertama lebih baik daripada 1000. Tertipu ini macamnya banyak banget sebagaimana telah Diberikan kepada Nabi Muhammad. disampaikan. Karena Nabi Muhammad Telah saya meminta, sampaikan. meskipun Wala yam wala tersirat, tidak tersurat. Meskipun itu nggak langsung wala yunajji disampaikan minha oleh illa ruju'. itu. Tidak ada yang bisa Gara-gara menyelamatkan Nabi itu seseorang dipimpin sama malaikat Jibril, dari ghurur, umat yang terdahulu. dari ketertipuan, Ada umatnya Nabi Musa. illa ruju' ilallah, kecuali dengan senantiasa kembali Itu kepada waktu Allah, sujudnya doang, waktu wal sujudnya ittikal doang, ala dihitung mahdi 1000 fadlih bulan. wa karamih, Orang kan nggak dan boleh sujud bertawakal, terus ya. menyerahkan Pakai diri makan, seutuhnya, tidur, pakai berharap hanya kepada anugerah dan kedermawanan Allah, doang dihitung tuh. ma'al hazm wal ihtiyat 1000 bulan wa tashmir fi ta'atih, bersama dengan Nabi semangat dan berhati-hati, wa tashmir, Malaikat Jibril cerita lagi gitu. Kata malaikat Jibril, bergegas umatnya Nabi fi ta'atih, yang terdahulu dalam melaksanakan ada yang taat berjihad kepada Allah, fisabilillah. wal jid Masa wal ijtihad jihadnya fi doang ibadati, 1000 bulan. sungguh-sungguh dan berjuang dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'ajtinab maksiatih, dan bersama dengan menjauhi kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, Tulisannya wa banyak. syukur lahu ala dzalik, Bu, kok lama nggak pengajian? dan dengan Ustaz, mensyukuri saya mau anak.
atas hal tersebut ma'al i'tiraf bi ghayati taksir anil qiyam bi aqalli syai'in min wajibi haqqi, bersama dengan hatinya merasa bahwa dirinya masih sangat sembrono dalam melaksanakan hal tersedikit dari kewajiban melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a mulazamatil inkisar, dan juga hatimu itu jagain agar senantiasa dalam inkisar, dalam patah hati, merasa diri nggak pantas, merasa diri nggak layak, cuma 60 tahun, putus 70 cinta, tahun. Ibadahnya dihitung inkisar, berapa lama? wa nihayatil iftigar ilaih, dan juga merasa dirinya sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepertiganya 24. Wa ma'a dawamit tadarru' wa du'a, 8 jam. Itu pun teman-teman saya biar nggak tertipu, kamu juga harus senantiasa merendahkan diri kepada Allah, munajat kepada Allah. Ya Allah tolong bimbing, ya Allah tolong bimbing, ya Allah tolong bimbing. Katanya sampai dengan ada yang bilang 21 jam pertama, hari-hari pertama. Perasaan merasa diri sesiapa itu sangat berbahaya, teman-teman. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Sebenarnya Makanya kalau lagi dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup, semoga itu adalah jadi cara Allah untuk menjadikanmu tak lagi sombong sewaktu hidup di dunia ini. Belum tidurnya, belum siap-siap mau tidur. Kalau kamu belum makannya, belum suamimu ininya, berpaling hati, waktu ada umatnya Nabi Musa nih, hatimu kan kayak nggak terima tuh. lewatin jalan udah kelihatan perempuan lagi nangisin. Sampaikan pada hatimu, mungkin ini adalah cara Allah untuk mendidik hati saya, mengingatkan saya bahwa saya bukan sesiapa. Seger-segernya. Umur berapa tahun? 60 Bahkan mendapatkan cinta manusia saja kita tidak layak. Bagaimana pula dengan mendapatkan cintanya Allah? Tahun, kan 60 tahun lagi seger-segernya. Bahkan manusia yang saya sudah bersama dengannya berbagi suka duka, bertahun-tahun lamanya dapat meninggalkan saya. Kita 60 tahun udah lucu juga. Bukankah Allah pun dapat melakukannya? Udah lucu juga ya. Udah mulai lupa-lupa gitu. Kalau kamu lagi dikasih sakit, sama cucu-cucu, semoga itu jadi sarana untuk mengembalikanmu kepada kerendahan diri, nanti itu akan ada umat bahwa ternyata kita bukan umurnya sesiapa, emang segitu 60 tahun. bahwa ternyata kita tidak dapat melakukan apa-apa. Nggak sempet bangun rumah, nggak sempet kawin, kata si ibu itu 60 tahun. Anak lagi bandel, diajakin sholat susah, nggak denger ucapan-ucapanmu. Jadikan itu sebagai sarana untuk inkisar, sarana buat merendahkan hati, buat merendahkan diri. Ya Allah, sama anak aja saya nggak dimuliakan, sama anak yang sudah saya lahirkan dengan separuh nyawa saya, segininya aja nungguin sampai mati. Dia tidak memperlakukan saya dengan baik. Ya Allah, saya memang bukan sesiapa. Jika bahkan oleh anak saya sendiri saya tidak dimuliakan, bukankah saya memang tidak layak dimuliakan oleh siapapun, termasuk Engkau ya Allah? Kan buminya lebar nih, orangnya masih dikit, gimana? Jangan-jangan memang saya adalah orang yang hina karena banyaknya dosa saya. Mau reunian gitu ya, lalu Saat teman-temanmu meninggalkanmu, sahabat-sahabatmu meninggalkanmu, jadikan itu sebagai sarana pembelajaran bagi hatimu. Ingatkan terus dirimu, kamu memang bukan sesiapa. Kamu memang bukan siapa. Umurnya 1000 tahun, iya kan? Umurnya 800 tahun kan kamu memang bukan siapa. generasi keberapa tuh masih
kelihatan gitu. Siapapun Nah, dapat ini teman-teman, meninggalkan iya, kita. ulang tahun ya. Kita memang pantas Pikir kok. aja nih si ibu. Segala dosa-dosa kita, aib-aib kita pantas buat kita ditinggalin. Ya Allah, serem banget. Ya Allah, maaf ya Allah. Ya Allah, Kasih kado tuh kayaknya. meski sesiapapun meninggalkanku, jangan engkau meninggalkanku ya Allah. Kemudian tambah orangnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Apalagi sekarang Hidup banyak, udah padat baru bener bisa kan. dapat Gitu. pelajaran-pelajarannya Ini kalau kemudian orangnya umurnya ketika kamu panjang-panjang, buminya senantiasa nggak muat. mengembalikannya Iya kepada kan? Makanya kemudian harus ada yang enggak, masalahnya Maka bukan antara umat kamu sama tambah suamimu. ke belakang Masalahnya tuh tambah urusan semakin antara kamu sama Allah. pendek-pendek. Masalahmu Tambah bukan semakin antaramu pendek-pendek. dengan Nabi teman-temanmu. Muhammad Masalahmu bilang, antara kamu sama masalahmu bukan antaramu dengan anakmu, bukan masalah antaramu sama saudaramu, bahkan bukan masalah antara kamu sama badanmu ketika kamu dikasih sakit. Masalahmu adalah antara kamu sama sakitnya cuma sakit kepala doang. Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Tetaplah merunduk, tetaplah merunduk. Tetaplah rendah hati. Meskipun teman-teman, yang bisa rendah hati, yang bisa tawadhu, karena memang itu orang-orang soleh. Kalau kita nih namanya bukan rendah hati, namanya tahu diri. umat saya dapat apaan ya di akhirat. Rendah hati itu kan meletakkan diri lebih rendah daripada posisi yang sebenarnya. Nah, kamu tahu dari mana kalau kamu melakukan itu lebih rendah daripada posisi yang sebenarnya? Jika posisi yang sebenarnya untukmu adalah neraka, Allah tuh bisa begitu. bukankah perlakuan orang seperti apapun kepadamu masih lebih bagus daripada posisi yang sebenarnya? Kalau kita berada dalam jalan takwa pada Allah SWT, Jika posisimu yang sebenarnya yang pantas untukmu adalah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu? adalah siksa kelak di hari akhirat nanti, bukankah? Bukankah apa yang kamu anggap sebagai hal yang tidak menyenangkan di dunia Tapi kalau masih kita jalan taat kita nggak tempuh, lebih baik gimana? daripada posisi dirimu Nabi yang Muhammad sesungguhnya? SAW jalan taat. Karenanya yang Jadi tawadhu Allah itu ayatnya, Nabi Muhammad. sedih. Tempat Umur-umur saya aslinya di pendek-pendek, ya Allah. Firdausul A'la. Tenang. Akan Bukan tetapi umurnya kemudian dipanjang-panjangin, beliau bukan. ketika hidup di dunia dilempari dengan batu kerikil oleh anak-anak kecil dan budak-budak. Itu tawadhu namanya. Itu tawadhu namanya. Sesungguhnya malam Al-Qadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang ibadah pakai di baju situ sampai tambalan beribadah waktu hidup di dunia. 83 tahun alias 3 hari 3 malam gak makan apa-apa sampai harus mengganjal dengan batu waktu 1000 bulan. perutnya. Cukup ketemu malam Itu tawadhu namanya, teman-teman saudaraku sekalian. Karena tempat beliau yang sejatinya adalah surga. Bahkan surga tak tercipta kecuali karenanya. Bahkan di pintunya terdapat namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kelebihannya? Wallahu Kalau kita, alam. Allah yang memberikan sesuai dengan kalau kemurahannya tawadhu, Allah. jangan-jangan bukan Ada yang tawadhu, 1000 bulan ditambahin akan 500 tetapi bulan. tahu Ada barangkali diri. yang 1000 bulan ditambahin 1 bulan. Ada Karena yang ditambahin semerendah dari apapun kemurahannya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. di atas muka bumi Saudariku ini, sekalian yang saya muliakan, bisa jadi ibadah posisi yang malam itu sesungguhnya doang. lebih rendah Jadi, daripada itu. Kalau kita malam Lailatul Merunduklah Qadar kita sholat terus, tarawih. belajarlah untuk terus menunduk. Seperti sholat tarawih. Belajarlah setiap terus malam untuk selama jadi 1000 bulan. hamba yang tahu diri. Jelas ya? Insya Siapa yang baca Al-Quran dari jam 10 misalnya sampai dengan jam 12 Ma'adawami malam, tadarru' wa itu du'a, seperti membaca Al-Quran sambil setiap jam terus-terusan 10 sampai merendahkan 12 dirimu malam kepada Allah, wa selama du'a, 1000 banyakin doa. selama 83 tahun lebih. Doamu Langsung jangan kita pernah sendiri jadikan tahu, hanya terus menjadi 1000 sekedar, sebab Makanya itulah hati-hati. yang paling kamu Jangan perlukan. sampai pas Lailatul Qadar kita lagi ngomel Doa bagi kita di kopi paste tak pernah omongan hanya semua, sekedar, nggak asik, itu bener ya. adalah semua yang kita perlukan. Seperti ngomel 1000 bulan nggak asik. Doa, meminta Ya doa Allah, sama orang, ya Allah. minta didoakan oleh orang lain. Doa, Lailatul Qadar terus khairun doa, min alfi diem-diem hatinya berdoa, Ini Lailatul Qadar ngelihat buat siapa apapun sih? berdoa, Kita lah. ngelihat siapapun berdoa.
buat kita. Kalau lihat umatnya orang Nabi soleh Muhammad berdoa, ya SAW. Allah, Ada sebagian orang tuh, solehahkan saya seperti engkau mensolehahkan saya dia. dapat Lailatul Qadar, ya nggak mungkin lah, kayak gitu. Kalau ngelihat ahli maksiat berdoa, Ulama gitu, aulia ya Allah, gitu, berikanlah orang-orang soleh hidayahmu gitu, dapat Lailatul untukku Qadar. dan Yang untuknya. kayak kita gitu, model-model kayak kita dapat Karena Lailatul dia Qadar. berbuat dosa, tapi saya juga nggak kurang-kurang dosanya, ya Allah. Nggak mungkin gitu. Dia Teman-teman buka-buka sekalian yang saya aurat, muliakan, iya bener itu dosa. satu hal Lailatul Akan Qadar tetapi itu saya dapat membuka-buka semua aib yang orang dilakukan dengan orang lisan tersebut oleh saya, seseorang, langsung bergibah kita dengan jadi lisan 1000. saya. Bukankah itu adalah dosa Kamu mau yang nggak dilipat kalah gandakan besarnya yang taat? daripada membuka aurat? Mau dilipat gandakan yang maksiat? Alhamdulillah. Karena ya tiap ngelihat orang yang berbuat maksiat sekalipun, berbuat dosa seperti apapun, ya Allah, karuniakan hidayah Itu satu. Yang untukmu, kedua, untuknya, Lailatul Qadar dan itu untukku, buat kita. ya Allah. Lailatul Qadar hiya lailat qadrina. Walazumil istighfar ana al-laili wan nahar. Tetaplah memohon ampun Kalau pada selain Allah umat Nabi Muhammad kan udah nggak mungkin dapat Lailatul Qadar. sepanjang malam, sepanjang siang. Ampuni saya, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. Nggak bisa apa-apa. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi Jadi unib. teman-teman saya sekalian, khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Aku tak dapat mengerjakan kebaikan apapun melainkan taufik, taat mulu. kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Muhsin, Kepadanya aku berserah, orang sangat soleh. sebab kepadanya lah aku akan kembali. Mulu, ngerjain dosa mulu. Wallahu belum ada a'lam jalan taat kepada Allah. bishawab. Gitu ya. Puasa kagak bulan Ramadan nih. Sholat boro-boro gitu ya. Puasa enggak, sholat enggak, sedekah enggak gitu. Kerjaannya minum-minuman keras, enggak ada bedanya antara Ramadan bukan bulan Ramadan. Kan gitu ya. Itu yang sebelah sana kayak begitu. Umatnya Nabi sih, umatnya Nabi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah, tanya nabinya siapa? Muhammad. Tapi mereka enggak mengerjakan taat sama sekali. Ahli maksiat. Yang sebelah sana ahli taat. Taat mulu. Para wali-walinya Allah, para kekasih-kasihnya Allah, para ulama-ulama yang saleh salihat, ya kan? Yang sebelah sana. Di tengah-tengahnya ada kita. Taat, iya. Baca Quran, ngomongin orang, iya. Gitu deh. Gitu ya. Bakti sama orang tua, iya. Kadang-kadang berani juga, iya. Gitu. Yang kayak kita nih, sa'ah fasa'ah. Maksudnya sesaat-saat, sesaat taat, sesaat maksiat, sesaat ngerjain kebaikan, sesaat ngerjain keburukan. Yang model kayak kita gitu. Saudara sekalian, kalau buat ahli maksiat sekalipun Lailatul Qadar nggak ada bedanya buat mereka. Mabok-mabokan juga, gitu ya. Nauzubillah misalnya zina jalan juga, gitu. Ngerjain kemaksiatan jalan juga. Di malam-malam Ramadan juga nggak ada bedanya buat mereka, kayak begitu ya. Nah kalau buat mereka, adakah Lailatul Qadar buat mereka? Enggak lah. Orang ngerjain taat juga kagak, gitu ya. Tahu kita bukan buat mereka, maksudnya buat orang-orang soleh tuh ustazah. Teman-teman saya sekalian, kalau buat orang-orang soleh itu nggak perlu Lailatul Qadar, nggak perlu Lailatul Qadar. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, ya Syekh, mata Lailatul Qadar? Oh ya Syekh, kapan Lailatul Qadar? Ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, lana aulakum, buat saya atau buat kalian? Yang nanya bingung, emang beda-beda gitu? Beda-beda lah katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amalana fakullu layalina layalil qadar. Kalau buat kami semua malam kami Lailatul Qadar. Setiap malamnya ibadah pada Allahnya luar biasa, menghadap Allahnya luar biasa, hatinya nyambung sama Allahnya, nggak ada lupanya. Orang-orang yang begitu datang subuh, ya Allah sedih benar berhenti waktu munajat saya dengan Allah. Nah yang kayak begitu kan tiap malamnya Lailatul Qadar. Yang saya ceritakan sepanjang malam sholat Hubabah Khadijah itu dari Mekah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri sepanjang malam, padahal itu lagi di Mina, lagi hari yang sangat capek-capeknya. Beliau sepanjang malam bener-bener sampai subuh teman-teman saya sekalian. Sebelahan tempat tidur mas saya, jadi saya liatin sepanjang malam tersebut.
Ya Allah, luar biasa benar. Nah, buat orang-orang yang seperti mereka ini, faqullu layalihim layalil qadar. Setiap malam-malamnya adalah malam-malam mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu nunggu Lailatul Qadar buat mereka. Nih yang kayak kita nih, yang rencana mau baca Quran 2 juz baru dapat 2 lembar udah ngantuk. Nih kan, yang kalau terawih modelnya tinggal ngitungin rokaat mulu. Berapa sih? Berapa sih gitu? Yang kalau terawih nyarinya, kalau nggak yang paling dikit rokaatnya, kalau nggak yang paling cepet bacanya. Nih yang model-model kayak kita nih teman-teman perlu Lailatul Qadar. Istilah katanya nih ya, ini kayak semacam mall. Nih ceritanya nih, kita nih tiap hari dari rumah kita pergi ke tempat kerja ngelewatin satu mall, satu toko besar mall gitu ya. Kita tuh setiap lewat dari etalasenya tuh kita liatin barang-barang bagus-bagus bener, tapi harganya gila. Adik kita lihat sendal sepatu 10 juta, gaji berapa bulan tuh ya? Kan gitu ya teman-teman sekalian. Tiap hari kita lihat, ya ampun tuh kerudungan kayaknya halus, bagus gitu ya. Tapi kita liatin harganya, ya ampun, gitu 500.000. Ya udah deh, mendingan buat beli pampers. Punya anak kecil soalnya. Sehingga sekalian, jadi ini kita ngelihat barang-barang di situ bagus-bagus, cakep-cakep, tapi mahalnya naudzubillah, gitu kan? Sehingga setiap lewatnya cuman kepengenan aja gitu. Satu hari mereka ada kasih tulisan big sale pada tanggal gitu ya, sekian, jam sekian sampai jam sekian. Misalnya tanggal 24 Juni, sehari sebelum lebaran. 24 Juni, jamnya jam 11 malam sampai dengan jam 11.30 malam, setengah jam doang. Diskonnya teman-teman sekalian, yang asalnya harganya 10 juta menjadi 10.000. Kan saya cuma bilang ada tuh, susah nggak ada, langsung nanya di mana Ustazah. Dasar perempuan ya. Teman-teman sekalian, yang asalnya harganya berapa gitu jadi berapa gitu, murahnya tuh sampai turunnya 10 kali lipat, turun harganya 10 kali lipat. Ini kita langsung akan yang, oh ya hari itu saya ngapain, rencananya mau mudik, nggak jadi, batal mudik gitu ya, atau apapun gitu. Kita akan usahakan apapun yang hari-hari itu kita akan datengin tempat tersebut, karena kita pikir kalau hari-hari biasa orang-orang kaya itu nggak usah pakai nungguin jam itu, mereka emang bisa kebeli mahal-mahal gitu, ada duitnya. Nah orang-orang kaya kita nih kan gitu ya, yang sekalian nggak pernah tertarik sih nggak masalah, cuman yang kayak saya nih yang setiap lewat kepengen, tiap lewat kepengen, kan gitu ya. Ya ampun, cuman itu kesempatannya, ngantri deh. Kalau perlu ngantri dari beberapa jam sebelumnya, gitu ya. Pokoknya yang penting bisa kebeli itu barang-barang. Nah itu teman-teman sekalian, seperti itulah kira-kiranya Lailatul Qadar. Dilipat gandakan, bukan hanya menjadi berlipat ganda 1000 kali lipat, bukan, tapi seperti 1000 bulan. Jadi lipat ganda 1000 dikali lagi 30, karena kan isinya sebulan adalah 30 kali 1000 kali 30. Belum tertarik juga? Muslimkah Anda? Kan gitu jadinya. Mukminkah Anda? Umat Nabi Muhammadkah kamu? Kalau belum juga tertarik sama Lailatul, maka Lailatul Qadar adalah Lailat Qadrina, adalah Lailatul Qadarnya kita. Yang buat yang kayak kita mesti cari kasih-kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak perlu Lailatul Qadar untuk dapat rahmatnya Allah, untuk dapat kelipatan amal, kan gitu ya. Kalau dibilangin seperti sholat 1000 rakaat, mereka mah nggak pakai seperti, teman-teman. Mereka sih emang ngerjain sholatnya 1000 rakaat. Nah kalau kayak kita kan perlu yang seperti
Bener gak? Kayak kita nih, sholatnya sih 10 rakaat, tapi seperti 1000 rakaat. Kan kita yang carinya kan yang begitu. Gitu. Nah itu Lailatul Qadar tuh seperti itu. Seperti beribadah 1000 bulan. Insya Allah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu aja belum. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam tersebut turun. Tanazzalul malaikah ay tatanazzalul malaikah. Maksudnya turun daf'atan ba'da ukhra, rombongan demi rombongan malaikat. Nah, yang disebut malam tuh dari kapan ke kapan sih? Jadi saya waktu kecil dulu punya anggapan bahwa Lailatul Qadar tuh kejadiannya beberapa menit di sebagian malam. Dulu saya pikir begitu. Pas Lailatul Qadar pas ada beberapa menit gitu terjadi Lailatul Qadar. Enggak gitu teman-teman. Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Itu Lailatul Qadar. Sebab yang namanya malam itu hitungannya adalah dari ghurubus syams, dari maghrib gitu ya, sampai ke tulu al-fajr as-sadiq, sampai ke datangnya waktu subuh gitu. Yang kita nggak puasain tuh itu namanya malam. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian dari pagi itu, dari terbit fajar sampai ke malam. Kapan malam? Yaitu maghrib itu adalah waktunya malam sampai ke datangnya waktu subuh. Itu terjadi Lailatul Qadar sepanjang malam. Apa aja yang terjadi pada malam tersebut? Amal ibadah langsung berlipat ganda. Ditandainya dengan apa? Tanazzalul malaika. Tanazzal, turun rombongan demi rombongan para malaikat. Jadi dari awal maghrib tuh malaikat turun, malaikat turun, terus aja gitu, sampai sayapnya malaikat, kepak-kepak sayap malaikat, kabarnya susun-susun dari langit bumi ini sampai ke batasan yang tidak ada habisnya. Sayyidina Ali meriwayatkan dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, katanya Nabi, malaikat itu sampai yadur baina sufufil muslimin, sampai desek-desekan jumlahnya malaikat itu, sampai desek-desekan di antara soft-softnya orang Islam. Jadi ini kalau ada sholat tarawih pas malam Lailatul Qadar, yang hadir 1000 orangnya, malaikatnya bisa 3000, 5000 gitu, sampai desek-desekan malaikatnya menghadiri sholat tersebut. Bukan mau sholat, bukan, cuman mau hadirin, menyaksikan orang-orang yang sholat. Seorang ulama mengatakan, di salah satu kitab tafsir mengatakan bahwasanya jumlahnya malaikat yang diturunkan Allah pada malam tersebut lebih daripada jumlahnya kerikil di atas muka bumi ini. Ka'adadil hasa, seperti jumlahnya kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Berapa banyak? Waduh, banyaknya luar biasa. Tanazzalul malaikatu. Wah, mereka jadi saksi siapa aja yang ibadah pada malam tersebut. Jadi kalau di malam itu min kulli amrin, kata Allah, waruh, dan malaikat Jibril ikutan turun juga. Ada juga yang mengatakan ruh itu nama malaikat, ada nama malaikat namanya malaikat ar-ruh, gitu ya. Banyakan pendapat sih mengatakan bahwa ar-ruh yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun juga fiha pada malam tersebut biidzni rabbihim, dengan perintah dari Tuhan mereka, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, menyelesaikan urusan mereka. Urusan mereka menjadi saksi-saksi ibadahnya kita di atas muka bumi. Teman-teman saudara sekalian, saya kalau ingat ini nih mikirin, ya Allah, Allah tuh ya bikin Lailatul Qadar udah sampai serepot itu. Maksudnya sampai sesibuk itu, sampai sepenting itu, gitu ya. Kalau kemudian kitanya cuman nonton TV, ini kan kayaknya, ya Allah, aku udah turunin sampai segala malaikat buat jadi saksi kamu ngerjain kayak beginian. Kitanya tidur, nggak ada apa-apanya, nggak ada gerak sama sekali. Maksudnya nggak kepikiran hal-hal yang berbau kebaikan, gitu ya. Kan rasanya kan kayak ngenes bener. Nanti kalau dibuka tayangannya nih kita di akhirat, oh ya Allah nyeselnya. Aduh tuh coba aja tuh. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Mari pergunakan Ramadan yang kali ini, jangan sampai kelewatan. Dari di saat terjadi Lailatul Qadar, kita sedang berada dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian,
berlipat ganda 1000 bulan. Itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ibadah kita disaksikan oleh ribuan malaikat. Yang mana malaikat tersebut akan memintakan ampun dosa-dosa kita. Ketika kita lagi istighfar, diistighfarin sama malaikat. Ketika kita lagi mohon ampun, dimohon ampunkan sama mereka. Maksudnya dimintakan ampunan kepada Allah. Ketika kita sedang meminta hajat-hajat kita, diaminkan doa-doa kita oleh mereka. Para malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya sangat banyak tersebut itu. Min kulli amrin, untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka, menjadi saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Karenanya siapa yang malam tersebut kemudian baca istighfar, diaminkan oleh para malaikat, dimohonkan ampun oleh para malaikat, kata Nabi Muhammad SAW, man qama lailatul qadar ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang pas malam Lailatul Qadar, dia beribadah, dia mohon ampun, dia sholat, dia ngerjain kebaikan-kebaikan, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi nggak nunggu sebulan penuh, nggak. Dapat Lailatul Qadar 1 itu doang, udah kelar urusannya. Dosa kita diampuni, dikasih jalan takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jangan sampai kelewatan. Mingkul di amri. Nah, malaikat Jibril dalam salah satu keterangan dari guru saya, beliau mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ini yusafih, yusallim man adrak Lailatul Qadar, akan menyalami orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat seluruh dosamu diampuni oleh Allah, selamat seluruh dosamu diampuni sama Allah, kayak gitu. Nyalamin orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Sampai katanya sahabat tuh pada nanya, Rasul, kerasa nggak sih kalau disalamin sama malaikat Jibril? Ini pertanyaan mewakili kita nih. Jangan sampai pas nanti Lailatul Qadar, karena kita nggak berasa misalnya gitu ya, jadinya kita nggak tahu gitu kalau kita lagi disalamin. Atau kalau memang nggak berasa, ya jangan sampai kita coba ngerasain, ya kan? Kayaknya malaikat Jibril lagi datang. Merinding. Ya Allah. Nggak ada teman-teman gitu mah, kalau merinding bukan urusan yang kayak begitu bukan. Lain gitu rasanya gitu. Nggak ada gitu, belum jadi ahli batin ya yang bisa ngerasain yang begitu. Mudah-mudahan sama Allah dikasih kapan waktunya bisa ngerasain yang rasa-rasa yang begitu. Tapi nggak usah cari-cari, maksudnya nggak usah cari-cari di malam-malam ini rasa nih kayaknya lagi disentuh nih dada saya sama malaikat Jibril, nggak usah. Sebab katanya Nabi Muhammad, nggak berasa, walakin yajid burdahu hattus sabah, dia akan merasakan ketenangan hatinya sampai dengan esok harinya. Gitu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun. Kebahagiaan, kedamaian, rahmat, karunia Allah berikan di atas muka bumi. Hiya, malam tersebut, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, sampai matla'nya fajar, sampai ketika datang waktunya pagi. Sehingga sekalian, kapan dong kejadiannya nih Lailatul Qadar? Udah nggak sabaran rasanya ya, kita mau dapetin nih Lailatul Qadar nih dengan segala apapun yang dijanjikan. Sehingga sekalian, Nabi waktu ditanya jawabnya pernah macem-macem. Bahkan Nabi sih ada secara umumnya bilang kayak begini, carilah di setengah terakhir dari Ramadan, carilah di malam ganjil terakhir di Ramadan, malam ganjil setengah terakhir di bulan Ramadan. Jadi 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Teman-teman sekalian, ada lagi hadis yang mengatakan, katanya Nabi Muhammad, carilah, ini ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia nanya kemudian, dia bilang, ya Rasulullah, kapan sih Lailatul Qadar? Kata Nabi Muhammad, di bulan Ramadan. Dia nanya lagi, kapan Rasulullah Lailatul Qadar? Maksudnya pengen lebih spesifik gitu ya. Kata Nabi Muhammad, di 10 terakhir Lailatul Qadar.
diganjil 10 terakhir Lailatul Qadar. Dan jangan nanya lagi, kata Nabi Muhammad. 10 Ramadan terakhir, gitu ya. 10 Ramadan terakhir tapi malam ganjilnya. Terus dia nanya lagi, Rasul kapan sih Lailatul Qadar? Biar lebih enak gitu ya nyarinya. Kata Nabi Muhammad, carilah di 7 hari terakhir dari malam Ramadan. Gitu. Tapi ada hadis juga yang waktu Nabi Muhammad ditanya, kata Nabi Muhammad, dia malam 17. Ada juga yang mengatakan dia malam 27. Dan Nabi gitu. Ada juga yang mengatakan dia malam 29. At-tasi'atu wa ishrin, gitu. Ala kulli hal, para ulama kemudian mengambil pendapat, katanya Imamul Haddad dalam kitabnya Nasaih Ad-Diniyah, beliau mengatakan kalau begitu modelnya berarti Lailatul Qadar itu berkemungkinan terjadi berbeda-beda setiap tahunnya. Mungkin di malam itu yang Nabi Muhammad ditanya malam 17, kan gitu ya. Mungkin sudahnya itu Nabi Muhammad tanya malam 27. Akan tetapi kemungkinan terbesarnya terjadi adalah pada salah satu dari 5 ganjil terakhir di bulan Ramadan. 21, 23, 27, 25, 27, 29. Udah segitu aja tuh. Kan gampang bener. Apalagi kalau ngelihat hadis yang terakhir saya bawakan tadi, 7 hari terakhir di bulan Ramadan yang ganjilnya berarti kan 23, 25, 27, 29. Sisa 4 malam aja. Gampang bener. Gitu ya nyarinya. Udah aja 4 malam, apa ruginya sih teman-teman kalau kita ibadahin? Toh juga ibadah. Andai pun bukan Lailatul Qadar, nggak pernah juga memberi kerugian kepada kita. Gitu ya. Aduh, nyesel nih, udah ibadah tadi malam ternyata bukan Lailatul Qadar. Nggak mungkin kejadian gitu. Yang ada kejadiannya, ya ampun, jadi Lailatul Qadar tuh, ya Allah nyeselnya. Kan gitu yang ada. Gitu ya. Jadi teman-teman hanya nyari 1 dari 5. Itu kan berarti perbandingannya hanya 20%. Sangat besar kemungkinannya. Cari itu. Atau misalnya yang 25% nih, yang 23, 25, 27, 29. Jadi ini dari mulai 21 kali ini nih Lailatul Qadar. Gitu ya. Nanti yang 23 kayaknya ini Lailatul Qadar. Lihatnya agak-agak lebih adem daripada biasanya. Nah, malam 25 gitu ya. Anginnya ini nih sepoi-sepoi. Malam 27. Oh, ulama bilang Lailatul Qadar kebanyakan kejadiannya malam 27. Kata Habib Ali Habsyi, paling banyak terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Malam 29, kesempatan terakhir jangan sampai kelewatan. Gitu, teman-teman. Jadi kita nyarinya mesti kayak gitu. Jangan yang dibalik, malam 21 terlalu awal. Malam 23 gerah. Malam 25 kayaknya anginnya tiupnya lebih kenceng. Nggak mungkin kayaknya. Malam 27 kok gerimis ya. Malam 29 hujan gede. Iya. Kapan tuh Lailatul Qadarnya? Dan nggak usah nyari-nyari yang fisik-fisik kayak begitu, fisik kayak gitu ya. Udah aja langsung. Meskipun memang kalau ditanyakan adakah ciri-cirinya secara fisik, ada dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad salah satu cirinya adalah bahwa bulannya tuh kelihatan lebih terang daripada biasanya. Bolehlah kita lihat-lihat nanti ya. Bulannya kan nggak penuh karena kan sudah lewat dari tanggal 15. Itu kan tanggal-tanggal 21, 23, 25, 27, apalagi 29 mungkin malah nggak ada, udah ini ya, udah tipis banget bulannya. Tapi tuh kalau misalnya tanggalnya yang masih ada bulannya kayak 23, 25 masih ada bulan walaupun kecil. Itu bulannya tuh kayak terang banget gitu. Salah satu ciri fisiknya ya. Kemudian yang berikutnya lebih dingin daripada biasanya kalau lagi panas. Jadi kalau pas lagi kenanya lagi musim panas kayak sekarang kita nih kan panas tuh gerah. Nah kalau ada hari yang lebih dingin gitu, ini kayaknya malam ini lebih dingin. Bukan mah kata anaknya, AC-nya udah saya dinginin. Kemudian yang ketiganya adalah kalau ada angin, anginnya itu tiupnya nggak kenceng.
maksudnya spoi-spoi kayak gitu ya. Itu salah satu dari ciri-cirinya Lailatul Qadar. Kemudian lagi yang terakhirnya malah justru kelihatan besok paginya. Dan ini sepakat. Ada banyak hadis yang mengatakan hal yang sama. Jadi kelihatan besok paginya saat matahari terbit, laisa fiha syu'a. Si mataharinya terbitnya enggak punya cahaya. Mataharinya tuh terbitnya tuh kayak sendu gitu ya, kayak mendung-mendung tapi nggak mendung gitu, kayak nggak kelihatan bentuk mataharinya bulat tuh nggak gitu, temaram gitu. Itu pagi-pagi saat matahari terbit sampai entaran jam berapa, jam 9, jam 10 baru kelihatan terang, kayak gitu. Kenapa? Nabi nggak nerangin kenapa, tapi saya pernah dapat keterangan dari guru saya. Kenapa mataharinya itu tidak terlihat terang ke bumi? Karena cahaya matahari tertutup dengan kepak-kepak sayap malaikat yang kembali naik ke atas langit. Ya Allah, kalau aja kita bisa lihat, tapi kita nggak usah cari lihat, ya, nggak usah kepengen lihat, kayak apa nih? Jangan juga cari-cari. Siapa tahu saya kapan-kapan bisa lihat kepak-kepak sayap malaikat, gitu. Itu ya. Kalau itu kejadiannya misalnya malam 21 tadi malam, pagi-paginya udah kayak begitu, jangan jadiin putus asa. Oh berarti tadi malam udah deh kalau gitu nggak usah ibadah lagi. Nggak gitu, jangan. Siapa tahu itu mendung biasa, siapa tahu itu memang mataharinya kayak begitu. Ntar liatin lagi, ntar jangan-jangan ada lagi yang kayak gitu kan. Jadi tetaplah beribadah, toh juga hanya mencari 1 dari 5 malam yang kalaupun bukan Lailatul Qadar kita juga tidak akan menyesal, karena memang memberdirikan 10 malam yang terakhir adalah merupakan ibadah yang selalu dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan juga 10 hari yang terakhir tersebut berisi tiket-tiket bebas dari api neraka. Semoga kita berhasil mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saudara sekalian, ada ucapan dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nafahat Ar-Ramadhaniyah. Beliau mengatakan siapa yang kepengen dapat Lailatul Qadar hendaklah mengerjakan 3 hal. Yang pertama, berpuasalah dari yang haram sebagaimana kamu berpuasa dari makan dan minum. Puasamu buat bukan hanya sekedar dari makan dan minum belaka, akan tetapi puasa juga dari semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya jangan tinggal sholat tarawih. Katanya beliau gitu, tiap malam jangan tinggal sholat tarawih. Karena sholat tarawih adalah qiyam Ramadan. Dan maksudnya kalau tarawihnya nggak ditinggal, ya insya Allah ketika Lailatul Qadar, nah itu kan berarti dia sudah termasuk diantara yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Kemudian hal terakhir, yang ketiganya, yaitu dengan kita jangan meninggalkan sholat berjamaah, terutamanya jamaah isya sama jamaah subuh. Kenapa? Sebab siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah
seperti menghidupkan setengah bagian malam dengan ibadah, dan siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah seperti tidak tidur sepanjang malam untuk beribadah. Jadi kalau misalnya nepatin Lailatul Qadar, walaupun kita enggak ibadah tambahan-tambahan yang lain, misalnya dengan kita sholat subuh berjamaah tuh dihitung seperti kita beribadah sepanjang malam dengan ibadah, gitu ya. Tapi sih mudah-mudahan selain daripada itu, pas nepatin Lailatul Qadar, kita juga memang sedang menambah dari ibadah-ibadah kita seperti yang biasanya. Insya Allah, katanya beliau, insya Allah kalau 3 hal tersebut kamu kerjakan dari sejak awal Ramadan, puasanya memuasakan diri dari semua yang diharamkan Allah, gitu ya. Mata nggak ngelihat yang haram, telinga nggak mendengar yang haram, mulut tidak mengucapkan kata-kata yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dari riba, dari namimah, dari bohong dan lain sebagainya. Kemudian lagi tangan nggak ngambil yang bukan haknya, kaki tidak melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, tarawehnya sepanjang malam jangan ditinggal dari setiap bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, sholat berjamaahnya juga. Insya Allah nepatin Lailatul Qadar, insya Allah kamu sedang berada dalam keadaan mengerjakan ketaatan, sehingga semua keberkahannya Lailatul Qadar berhasil didapatkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya 3 hal tersebut insya Allah ya.